Halo semuanya, balik lagi di channel Kurnawan. Kali ini kita akan menyelesaikan chapter kedua atau part kedua dari anime The Heart Not Axis of You and Me. Dan di sini aku ingin mendapatkan ending dari good ending. Jadi tanpa berlama lagi, mari kita melanjutkan gamenya. Ini game cukup let's go. Chapter keduanya kita yang mana nih? Chapter kedua, petualangan yang menebarkan. Kalau sama Lilith mah gadis cantik 2D inilah yang memberikan esensi The Matrix pada Madrak yang tidak terbentuk mendefinisikan yang terbentuk. Esensi ini terjalin dengan transendensi party burger, melampaui ego dalam keberadaan Raja Iblis, mencapai dimensi keberadaan yang menentang arah yang diterapkan oleh Modern Codex, Skarte, eksistensi, dan NPC. Perkataannya sih filosofis sekali ya. Oke, ada suara alarm. Cepat bangun, nanti kamu telat. Lilith bangunin kita sih. Kenapa Lilith bangunin kita? Lilith, biarkan aku tidur lebih lama lagi. Oh iya ya, kita disuruh cepet bangun sih. Iya deh, Lilith. Tapi kok setiap hari? Bukannya berarti kita udah lama ya tinggal sama dia? Jam berapa sekarang? Jam tangan yang mulia 2.40 yang mulia 2.40 pagi hari. Orang gila mana yang bangun jam segini? 午後4時から寝てたでしょ？それからもう10時間も経ってしまっているわ。 Oh, 10 jam. 健康のためよ。早く起きなさい。 Iya deh Lilith Chan. それに早く起きないと本当に遅刻するわよ。 Hah? Terlambat kenapa? Terlambat? Terlambat untuk apa? だってこのまま寝ちゃうと Hah? 存在しない夢追い人銀のネギの森が終わっちゃうじゃない。 Oh, Novrian Paradox, Sultan Silver Sultan, kukira apa ya kan? Apa? そうリリスが徹夜で完成させたストーリー重視の今年最も人気な RPG ゲームよ。 Oh, terus? Wah, bagus. Memangnya wajib main ya? Bagus. Ayo, kita よ main. し、とってもいい意気込みだわ。 Nah, oke. じゃあ、一緒に目を閉じましょう。 Oke, aku tutup mata Lilith. Menutup mata senormal mungkin. Ini ya, kita menutup penuh antusias menutup. Oke, kita tutup mata kita. さあ、目を開けていいわよ。 Oke, boleh dibuka. Apa nih? Kok jadi jelek nih? Tapi kayak bangunan-bangunan tua gitu. 見ての通り、 Bangunan 王 kerajaan. 都の宮殿よ。 Wih, Lilithnya ganti skin. Seperti yang kamu lihat, ini adalah istana kerajaan. Oke. あなたの旅はここから始まるの。夢追い人として広大な銀のネギの森を冒険してもらうわ。そして魔王を倒して姫を助けるのよ。 Dan mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan sang putri. Wow. Tapi sih aku maunya Lilith ya sebagai putrinya, gak mau yang lain gitu. Alur cerita Klis ini memang bagus untuk game yang berfokus pada sejarah cerita itu. Dari episode yang baru, ini menggunakan interpretasi kita sendiri terhadap narasi kita ya. あら、わかってるじゃない。 Oke. Kenapa Lilith? あの人が国王じゃない。早く話を聞きに行きましょう。 Oke, mana rajanya? Kenapa rajanya kayak nggak ada eksistensi ya? Kenapa raja tidak berbicara? 先
説明すると複雑になるけど。とにかく、彼と話をすると不思議なことが起こるの。Oke. Langsung aja ya tanyakan ya. Putri telah diculik oleh Raja Iblis. Tolong, Napoleon Paradox yang pemberani, selamatkan dia. Putri? 普通なら、姫は旅の終点地点である銀のネギの森の魔王城で君の助けを待っているはずよ。Sangat klasik sekali ya. Kita tanyakan lagi. Waduh, ini sangat-sangat ini ya. Ya udah deh, kalau gitu kita lanjutkan petualangan besar kita. それじゃあ、冒険を始めましょう。Ayo Lilith. Kita bersama-sama berpetualang. おお、早速新たな NPC が現れたわね。Karakter bukan pemain, NPC. Dia yang lewat, kaulah yang kupilih. Dia nggak ada ininya. Halo, aku adalah seorang peneliti akademisi yang sedang meneliti taman di dunia ini. Tapi aku mengalami masalah dia cewek ya. Suaranya kita ganti jadi cewek gitu. Coba. Aku bersedia membantumu. Bagus, itulah semangatnya. Weh, gak boleh nolak ya. Kamu berhasil menerima quest tersebut. Nama tugas quest sampingan dari penelitian nama sementara. Apanya penelitian nama sementara? Maksudnya apa nama sementara? Lain kali tolong berikan nama yang resmi. Lumayan, terasa RPG. 貴重なご意見ありがとうございます。 Saran Anda sangat berharga. Kenapa Lilith developer gamenya kah? Jadi begini situasinya. Aku sedang mengerjakan jurnal ilmiah tentang tanaman Markade, tapi aku mengalami hambatan. Saat aku sedang menulis bagian mengenal komposisi dan efeknya, ada satu hal yang membuatku bingung sampai berhari-hari. Sudah lama aku memikirkannya, tapi aku tidak bisa mendapatkan jawabannya. Dilemanya adalah, haruskah aku membiarkan tanaman demokrasi ini mengetahui kalau ia sebenarnya adalah penyebab dari insiden tragis 5 tahun yang lalu, kemudian bunuh diri karena merasa bersalah? Ini beneran karya ilmiah. Ya, tidak ada pilihan lagi. Kami para peneliti harus menulis karya ilmiah akademik. Itulah definisi sebenarnya seorang peneliti. Gitu. Tapi formulanya sama sekali tidak menarik. Formulanya sama sekali tidak akan menarik perhatian siapapun. Sepertinya setelah memainkan ratusan game simulasi kencan di mana kamu bertemu dan berkencan dengan gadis-gadis imut yang memiliki gaya rambut, warna rambut, dan warna mata, kepribadian, dan identitas yang tidak terbatas. Pada akhirnya, kamu ingin mencoba game simulasi kencan di mana kamu berkencan dengan tanaman Markade, ya kan? Itulah mahakarya yang sedang aku kerjakan. Gadis sakura musim panas di negeri salju. Sumpah mekar di bawah rona kerinduan murni. Ceritakan padaku dengan banyak lagi. Terdengar seperti game yang pernah aku mainkan sebelumnya. Di sini aku merinding. Aku bergantian level bukan untuk membantu menulis naskah. Ini aja deh. Honto? Kamu serius mau mendengarkannya? Kalian memang sahabatku. Tampilkannya adalah dengan rambut kepang 2 berwarna putih dan berwarna merah bernama Sakurako. Kepang 2 berwarna putih dan bermata merah. Oke. Kayak Lilith ya. Definisinya kok kayak Lilith itu.
Tunggu dulu, kenapa dia terdengar seperti gadis pada umumnya? Apa bedanya dengan heroin game lain? Oke, kita dengarkan aja. Kita diam aja dikit ya. Sakurako adalah peri pindahan di dunia sekolah ini. Pada hari pertamanya, ia sadar kalau dirinya terlambat. Dia berburu-buru mengambil sepotong roti, lalu berteriak, aku telat, sambil berlari ke sekolah. Wah, klasik banget game-game romance. Oke. Sakurako berlari kencang pada saat melewati tikungan. Tiba-tiba ia bertabrakan dengan seseorang. Aduh, sakitlah, katanya sambil menggosok-gosokkan kepalanya. Dia mendongakkan ke atas dan melihat pintu dia lain. Doraemon apa ya? Wajarin aja. Sakitnya kejelasannya karena memulai sekolah baru dengan sensi yang hilang. Ide bagus. Aku akan mencatatnya. Sakuramo berhasil menemukan ruangan kelasnya. Lalu guru menuliskan namanya di papan tulis dan memperkenalkannya di papan kelas. Setelah ia dipersilakan duduk di dekat jendela, saat dia duduk, ia melihat cowok yang duduk di sebelahnya adalah iblis kecil. Cowok itu adalah teman semejanya yang memberikan selembar kertas berisi kata-kata hangat dan penuh semangat. Aku tuh. Ide bagus. Aku akan mencatatnya. Hari pertama sekolah berlalu dengan cepat, dan sebelumnya ia menyadarinya, waktu pulang pun tiba. Sepulang sekolah, ada waktu singkat untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sakuramo memutuskan untuk bergabung dengan sebuah klub. Dia menuju ke lantai di mana ruangan klub berada. Ia mempercayai instingnya saat ia mendekati sebuah pintu. Dia berdiri di depan ruangan kelas bernomor 2 di ujung kiri, mengumpulkan keberaniannya lalu mengetuk pintu. Setelah menunggu beberapa saat, pintunya terbuka dan di dalamnya ia melihat tempat pembunuhan yang kacau. Ia memperkenalkan Sakuramo kepada klub tersebut, klub penelitian kisah-kisah paranormal, dan mengajak dia bergabung. Sakuramo sangat antusias dengan topik yang berbau paranormal. Ia setuju dengan baik hati dan yang gembira. Luar biasa. Inspirasi mengalir tanpa berhenti. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan, yang harus aku tulis sekarang. Nih, ini adalah hadiah untukmu. Kamu dapat mendapatkan Mapreon Codex. Buku ini seperti tidak asing. Sepertinya aku pernah melihat di kamar sebelumnya. Buku catatan hitam. Sikapnya gadis dari dunia luar yang telah menghilang. Mapreon Codex. Aku berbeda darinya, meskipun kami memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama? Kamu bicara apa? Sebagai Mapreon Codex yang legendaris, buku yang dapat berbicara bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Oke. Ya, bagaimanapun juga, aku ada seorang Marpolion Paradox. Itulah yang ada di benak Marpolion Paradox. Ia ingin menyimpan Marpolion Codex di dalam sakunya. Oke. Sebenarnya dari tadi kamu ingin bertanya-tanya sore apa itu? Seperti berbicara tentang menerima quest dan memasukkan sesuatu ke dalam saku dan sebagainya. Kamu mendengarnya? Meliti diam aja dia. Tunggu sebentar. Mungkinkah kamu sebenarnya adalah Marpolion Paradox dan suara itu adalah narator game? Dan kita berada di dalam game. Yap, seperti itulah. Jadi aku hanyalah seorang NPC peneliti dalam game. Apa ini? Kebenaran dari keberadaanku? Jadi saat ini aku sedang membuat cerita Sakamoto dan berjudul dari dunia lain di luar sana yang membuat ceritaku.
tepat sekali. Jahat banget kata-katamu. Tidak apa-apa, aku tidak sedih sama sekali. Oh sahabatku, dia bisa bermuncul di dalam game ini. Sebagai seorang tulis saja sudah cukup untuk membuatku sangat bahagia. Identitas melambangkan batasan. Dalam mendefinisikan sesuatu, kita harus meniadakannya kemungkinan lain. Identitas berarti menjauh dari kesempurnaan. Sungguh hal yang menyedihkan. Namun, justru melalui bentuk identitas inilah aku dapat bertemu denganmu dan kita dapat melakukan dialog ini. Aku bukan karakter yang obfuscate. Karena itulah aku bisa merasakan kejutan baru dan menyenangkan dalam percakapan kita. Aku tidak berada di ujung dunia. Karena itulah aku harus terus bergerak maju. Kami bukanlah tujuan, kami adalah jembatan yang mengarahkan ke tujuan. Terlahir dari ketiadaan, keberadaan kami adalah buatan kami sendiri yang terus bermanifestasi di dunia. Ini adalah kebebasan kami, dan ini juga merupakan belenggu yang harus kami tanggung. Lihat kan, bahkan yang label NPC peneliti, aku tidak seperti peneliti yang pernah kalian temui, bukan? Ya kan, jika kisah sebelumnya hanyalah sebatas astagfirullahaladzim katakan. Tapi ya IP-nya banyak ya. Akan harus label. Jessica merupakan paradoks yang melambatkan sang putri. Nah, ini adalah kisah seorang Napoleon Perez langkahnya melangkah ke jalan. Karena itu Napoleon Perez tapi tidak Persian. Sungguh istilah yang salah paham. Baiklah, kita akan berpisah. Selamat tinggal peneliti. Semoga kita bertemu lagi ya. Sudah mengucapkan selamat tinggal para peneliti, Lilith dan aku berkelana lebih jauh ke dalam hutan. Oke. Setelah petualangan yang legendaris, akhirnya kami datang menemui Raja Iblis. Lah, di skip. Petualangannya di skip. Raja Iblis kayak gini banget ya. Ya, tunggu, kenapa petualangannya dilewatkannya begitu saja? Kisah tentang petualanganmu itu bisa diceritakan lain kali. Ya kah? Apakah di lain harinya kita bisa mendapatkan ceritanya? Oke, kita disuruh fokus kepada Raja Iblis ya. Kenapa Lilith diam aja? Ikenai. Kanari yabai joukyo ne. Kenapa pula sulit? Tidak memiliki kelemahan? Apa yang terjadi? Ya Allah. つまり、魔王のデザインは完成しているけど、具体的な戦闘システムやステータスはまだ設定できていなくて。Oh gitu. Hah, kok gitu sih? しかし夢追い人よ。 Tapi, oke, kenapa 魔王 manggil を aku? 倒す方法は、旅の途中ですでに入手したはず。今あるアイテムで形勢逆転できるわ。だから、それを使えばいいのよ。 Oke, kita disuruh menggunakannya. Napoleon Curtis menggogok sakunya. Party burger. Bagusan yang ini gak sih, catatan buku itu yang dikasih sama peneliti? Cuman adanya yang lain, Cak. Raja Iblis menatap tajam ke arah Burgers Party yang berada di tangan Marpretes. Paradoks berpura-pura tidak terpengaruh. Nih, mau. Lah, marah dia. Ya, seperti biasa. Lah, tidak berubah.
Oke, kenapa dia kaget? Saat musik dimainkan, Raja Iblis memulai tepuk tangan dan kakinya sambil menekuni irama. Gerakannya semakin antusias dan ekspresi Raja Iblis terlihat sangat menikmatinya. Oke, menyadari sesuatu, pertahanan Raja Iblis meningkat. Lah elah, jadi gimana? Lah elah, situasinya tetap tidak berubah. Oke, apa Marathon Codex ini ya, ininya ya, bukunya ya, mengeluarkan Mapurian Codex. Ayo kita lempar Mapurian Codex, mengangkat Mapurian Codex dan tunggu apa yang kau lakukan. Tunggu lempar. すごい光点が魔王の頭に直撃 Nangis Raja Iblis ya. Oke, Raja Iblis sudah tenang lagi. Raja Iblis marah dan mengambil Mapurian Codex di lantai. Tunggu semuanya, tunggu. 気をつけて Oke, hati-hati. Menangkapnya dengan hati-hati, menangkapnya dengan anggun, menangkapnya dengan sungguh-sungguh. Dengan anggun dong. Set. Mapurian tangkap dengan anggun dan oleh Mapurian Paradox. Mapurian Codex kembali dipegang oleh Mapurian Paradox. Coba menggigitnya. Tapi kita sudah dapat mengubah atau menghasilkan apapun. Sepertinya hubungan kita menjadi agak ambigu. Ngapain digigit aja dibuka ダメ lah ダメ kocak. 曖昧な関係になんてならないんだから Gak こ boleh, のゲ gak ームで boleh. 攻略で Tidak きる ada のは opsi cinta リ yang リス dimiliki だ di けよ sini. Hanya Lilith yang boleh melakukan hal seperti itu di dalam game ini. Oh? Iya dong. Ngapain juga aku suka sama buku, coy. Pada situasinya kita tidak boleh berubah. Kita tidak, oke. Membuka buku catatan. なるほどこれはゲーム存在しない夢追い人銀のネギの森の設定ね Oke, ya. 結構作り込まれているでしょでもまだ未完成なところもあって Ya. とにかくこの法典に弱点を書けばそれが魔王に反映されるのよどうとっても便利でしょ praktis. Ini mas menjadi pembuat gamenya saja pemalas. さあ法典に魔王の弱点を書くのよ Oke. Takut dikritik. Oh, ini mah kayak pemerintah. Tuliskan menghantuk setelah makan. Tuliskan rentan terhadap serangan dari kepala. Ini aja deh. Nangis lagi Raja Iblis ya. Aduh, mati dia. Pingsan kan dia? 魔王に勝ったわ Oke. 冒険者夢追い人様 Mapurian Paradox. あちょっと待って Tunggu sebentar. Lilith? やっとお会いできましたわねやっとお会いできましたわね冒険者夢追い人様 Lah Lily jadi Tuan Putri. Gimana ceritanya? 私は毎日ここであなたを待ちあなたを思いあなたのご無事を天に祈っておりました Oke. そして今あなたはついに私の前へ現れてくれましたまるで夢のようなことですわ目の前にいらっしゃるのは本当に夢追い人様なの Ayo kita pulang Tuan Putri. Berlutut dan mencium tangannya Lilith. Aduh, romantisnya. ありがたく存じます冒険者夢追い人様 Iya. Oh, Mapurian Paradox yang hebat. Anda telah menyelamatkan putri dan kerajaan.
Aku akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku akan memberi tahtaku padamu. Semoga Lilith hidup bahagia selamanya dengan putri Lilith. Ini aja deh. 幸せに Ya, な kita り udah ましょう selesai. ね。 Oke, let's go. Apakah selesai? Bad end kedua. Sejak saat itu Napoleon Codex dan Master itu hidup bahagia. Bad end tuh apa? Berarti kak ini ya? Sad ending ya? Atau enggak? どうかしら、とっても素敵な冒険だったでしょ。 Ya lumayan lah. Aku mungkin bisa lebih menambahkan banyak opsi percintaan. Lilithnya cemburu dek. それはそうと、 Wah, Lilithnya bete cuy. 存在しない夢追い人、銀のネギの森の完全版、期待しててね。 Oke. また一緒に不可思議で感動的な冒険をしましょう。 Oh berarti apa mungkin nanti dia itu bakalan ada di season 2-nya mungkin ya atau gimana? リリスはまだまだもっと素敵なゲームを作るわ。それであなたにももっと幸せを感じてもらうの。 Oh gitu di Oke. Hidup ini bukan sekedar game. Oke, setiap waktu yang aku habiskan bersamamu sangat menyenangkan dan bermakna. Lilith, selama kamu bersamaku, aku merasa jatuh cinta pada dunia. 本当に？ Hontoni. リリスがいれば全て大丈夫。 Parah banget deh. Aku suka relive Lilith. Oke. Lilith bersandar di sisimu dan kalian berdua berbahagia di momen kebahagiaan. Oke, apakah selesai? Oke, kayaknya sudah selesai cuy. Chapter keduanya udah selesai adik-adik. Oke. Let's go. Oke. Tapi lebih lama chapter satunya ya daripada chapter 2-nya ya. Dan menurut admin juga lumayan seru ya. Kita disuruh berpetualang bersama Lilith. Ya cukup seru untuk chapter 2 ini. Tapi belum kayak masuk ke klimaksnya gitu. Jadi sekianlah dari chapter 2 yang admin mainkan untuk mendapatkan ending good ending. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komen. Dan mungkin ini adalah akhir dari stream kita pada hari ini. Jadi buat kalian teman semua, terima kasih karena telah menonton dan see ya.